يوم مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Babu tasmitil atis wa hukmit tasabuk. Nah, kita malam hari ini baca tentang mendoakan orang yang bersin. Nah, orang bersin itu disunahkan Rasulullah untuk didoakan. Rawaina fi Sahih Bukhari, kami meriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada sahabat Rasulullah Sayyidina Abi Hurairah. Jadi ada sahabat Rasulullah nama beliau Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Innallaha yuhibbul utasa. Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasauba. Allah itu mencintai akan bersin. Mencintai bersin itu maksudnya bersin itu ada fungsi baiknya, kayak gitu. Bukan mencintai itu maksudnya disuruh bersin dan Allah menyukai bersin dan wa yakrahu tasauba, dan tidak suka kepada menguap kalau kita ngantuk tuh, menguap. Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Fa idza aqasa ahadukum, apabila bersin salah seorang daripada kalian, wa hamidallah ta'ala, dan dia memuji Allah. Nah, bersin baru memuji Allah, alhamdulillah katanya. Jadi habis dia bersin baru dia bilang alhamdulillah. Karena haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Maka satu kewajiban bagi setiap orang Islam yang mendengar orang yang bersin yang mengucap alhamdulillah tadi, untuk mendoakan baginya dengan doa yarhamukallah. Nah, mudahan Allah merahmatimu. Jadi itu hubungan orang Islam dengan orang Islam itu ada temannya bersin, baru dia bilang alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah, mudahan Allah merahmatimu. Wa ammat tasawubu fa innahu huwa minasyaitan. Adapun menguap itu dia datangnya daripada setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Maka apabila menguap salah seorang daripada kalian, hendaklah dia menahannya semampunya. Jangan berlebihan menguap, karena bahaya juga. Makanya bilangnya dokter kalau pagi-pagi itu kita nguap tuh jangan selebar-lebarnya, bahaya buat mulut. Makanya bilang Nabi, jika ada yang menguap hendaklah ditahan. Ditahan semampunya. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Karena sesungguhnya apabila menguap seseorang daripada kalian, maka setan itu akan tertawa. Maksudnya ketawa apa? Mungkin orang ini bakalan apa tadi tiduran gitu. Qultu qala ulama, kata Imam
Nawawi berkata para ulama, ma'nahu annal utosa sababuhu mahmudun. Ulama mengatakan kenapa Allah menyukai bersin, artinya bersin itu dia adalah sebabnya. Sebab bersin itu perkara yang terpuji. Jadi bersin itu akibat sesuatu yang baik di dalam tubuh kita. Jadi dia bersin karena ada sesuatu yang baik terjadi dalam tubuh kita, ya kita bersin. Makanya kita memuji alhamdulillah. Baru teman kita yang mendengar ya rahmukallah gitu. Wa huwa khifatul jismi, karena orang bersin itu terjadinya karena badannya ringan. Nah, ringan artinya gampang. Allati taqulu liqillatil akhlaq wa takhfibil ghadab. Berarti orang ini badannya gampang semangat gitu, nah semangat dan sedikit makannya, berarti dari ada kebanyakan gitu. Kalau orang kebanyakan tuh biasanya ya menguap langsung. Wa huwa amrun mandubun, itu perkara yang baik ilahi kepadanya, bi annahu yudhibu syahwah, karena mengurangi daripada syahwat, wa yusahilu ta'at, menggampangkan taat. Jadi sedikit makan itu tidak terlalu banyak gitu, nah maksudnya bukan juga kelaparan, sedang, jangan terlalu kelebihan. Itu membantu kita untuk mengurangi syahwat dan mempermudah taat. Nah itu. Watasabubu biditidalik, dan menguap itu sebalik daripada demikian. Ada di dalam cerita ulama cerita waktu perang Badar. Waktu perang sahabat Nabi itu perang Badar, sahabat Nabi malahan ngantuk, tapi tidak menguap, ngantuk aja, tidak menguap tapi ngantuk aja. Artinya apa? Mereka ketika perang malahan orang perang itu seharusnya ketakutan berlebihan, tapi mereka justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim imanan. Allah yang menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman supaya menambah keimanan mereka. Makanya bilang ulama, kalau di dalam sholat mengantuk itu tandanya kita lagi diganggu setan tuh kalau sholat. Tapi kalau waktu perang loh kita ngantuk, itu berarti tandanya tidak apa-apa, itu tandanya kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang main juga kali, minum obat tidur bisa juga diminumi musuhnya misalnya lain. Ini memang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah dan daripada sahabat Nabi Abi Hurairah lagi. Jadi Sayyidina Abi Hurairah ini sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi. Apalagi istri beliau yaitu yang bernama Sayyidah Aisyah sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW karena istri Nabi, sama-sama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila bersin kalian, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan temannya yang mendengarnya hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan apabila temannya tadi mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah yang bersin tadi membalas lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum.
yahdihimullah wa yuslih balakum. Itu paling sempurnanya sudah begitu sunnahnya. Artinya orang Islam itu saling mendoakan. Qala ulama, berkata ulama, balakum aisanakum, mudah Allah memperbaiki setiap urusanmu. Waraina fi sahih Bukhari wa Muslimin, Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, Anasin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dan radhiyallahu ta'ala kan beliau. Sayyidina Anas ini adalah anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah di rumah beliau ada beberapa anak angkat beliau lah. Di antaranya ini Sayyidina Anas bin Malik. Dia mengatakan atosa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki bersin di dekat Rasulullah. Ada orang bersin di dekat Rasulullah. Pasyam mata ahadahuma, yang satu mengucap alhamdulillah, walam yusammit akhar, yang satunya mengucap alhamdulillah, yang satunya tidak. Faqala alladzi lam yusammitu, maka berkatalah yang orang tersebut tiada mengucap alhamdulillah tadi, atau sabulanan pasyammatuhu wa atastu falam tusammitni. Katanya yang bersin tadi, dia ada dua orang bersin, yang satu mengucap alhamdulillah, yang satu tidak. Bilangnya baru Nabi mendoakan yang ini, yang mengucap alhamdulillah tadi, yarhamukallah, yang satunya tidak. Berbilangnya yang temanku ini bersin sampai yang mengucap alhamdulillah, sedangkan saya bersin tidak sampai doakan, tidak didoakan yarhamukallah gitu. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, hadza hamidallah, yang ini bersin memuji Allah, wa innaka lam tahmidallah, engkau tidak memuji Allah. Itu jadi Rasulullah memberikan contoh ketika kejadian yang sama tapi menghadapinya dengan cara yang berbeda. Sama-sama bersin, tapi yang satu bersyukur kepada Allah, dapat rahmat Allah. Yang satu bersin tapi tidak bersyukur kepada Allah, tidak dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Warawaina fi Sahih Muslim, dan kami riwayatkan dalam Sahih Imam Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, daripada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan meridai Allah ta'ala beliau. Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan di antara kelebihan beliau ini, Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari adalah suara beliau sangat merdu betul kalau membaca Al-Quran. Nah itu di antara kelebihannya. Jadi macam-macam sahabat itu, ada yang suaranya merdu, ada yang kesabarannya tinggi betul, ada yang paling penyayang. Bilang Rasulullah, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, paling sayang kepada umatku ini dari umatku juga adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar paling penyayang. Kalau paling berani Umar, kalau paling pintar Ali. Oh, itu beda. Paling dermawan coba Utsman. Sayyidina Abu Bakar paling dermawan juga. Sayyidina Utsman itu menyedekahkan berapa dari harta beliau itu, sepertiga rasanya, sepertiga. Sayyidina Umar sepertiga, dan Abu Bakar semuanya, dan ditinggal lagi. Jadi kata Rasulullah, lah kalau semuanya disedekahkan terus buat anak istrimu gimana?
setengah buat jalan Allah, setengah buat di rumah gitu. Beda-beda. Dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fasyamituhu wa illam yahmidallah wa illam yahmadillah fala tusammituhu." Apabila ada orang bersin di dekat kalian kemudian dia memuji Allah, hendaklah kalian doakan. Tapi apabila dia tidak memuji Allah, maka tidak usah didoakan. Gitu. Dan warwaina fi sahihaihima diriwayatkan, beliau meriwayatkan di dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim anil Barra'i daripada Sinal Barra radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi bernama Sayyidina Barra. Qala beliau menyatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami dengan 7 perkara. Nah, ini suruhan Nabi. Katanya Sayyidina Barra, kami itu disuruh Nabi mengerjakan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan melarang kami dari 7 perkara. Amarana bi iyadatil marid. Rasulullah menyuruh kami mengunjungi orang yang sakit. Wattiba'il janazah, dan mengiringi jenazah. Watasmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Wa ijabatid da'i, dan mendatangi undangan kebaikan. Warabbis salam, dan menjawab salam. Menjawab salam itu wajib juga. Wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizolimi. Wa ibraril qasam, menunaikan sumpah atau janji. Nah, cuma ini dengan cara-caranya, ya kan? Menolong orang yang dizolimi misalnya, ya kita harus punya alatnya juga, ya kan? Misalkan ada orang dimaling, tapi kita udah punya udah punya senjata kayak apa, kita menolong, ya jangan kita juga yang meninggal sia-sia nanti. Ya, paling nggak kita pikirkan dulu ya caranya bisa membantunya. Apakah kita panggil orang kah, ya kan? Kita telepon, cuma bantu saja. Nah, itu termasuk menolong juga. Jadi udah mesti harus langsung gitu. Nah, udah mesti dengan caranya yang sesuai supaya bisa tercapai tujuan menolong itu. Makanya bilangnya ini ada negara berperang sama negara lain, kita enggak biasa berperang, kita ikut juga perang situ, ya enggak bakal tercapai tujuannya. Mungkin kita bisa membantu lewat lain, ya kan? Bantu lewat apa? Lewat perundingan kah atau apa? Jadi ini yang disuruh Rasulullah, mengunjungi orang yang sakit. Nah, kita mendoakan apabila ada saudara kita sakit, kita doakan, kita hibur hatinya, ya gitu. Jadi sambil kita datangi, kita hibur, insya Allah ada apa-apa ini, ya kan? Penyakit ini cuma penggugur dosa aja. Nah, gitu. Insya Allah Allah memberikan ganjaran yang besar di balik sakit ini, ya gitu. Wattiba'il janazah, mengiringi jenazah. Jadi kalau ada jenazah, misalkan kita habis kita sholatkan, dibawa ke pekuburan, ya kan? Nah, kita ikut mendoakan itu, mengiringi, mendoakan ke kuburan, itu dapat pahala juga. Jadi selain mensolatkan, ada juga pahala mengiringinya. Nah, itu mungkin supaya kita ada dapat keberkahan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ala hadirin yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
riwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.